Namanya selalu disebut siapapun yang tengah mencari kebenaran ataupun belajar agama dari nabinya. Ia menginspirasi banyak orang sebagai sosok yang mengedepankan karya hidupnya. Ia telah mampu menggabungkan antara ilmu dan perilaku sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan, sehingga menghasilkan karya besar yang pernah dikenal dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Dialah Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama Bukhari sendiri merupakan julukan yang merujuk tempat ia berasal, yaitu wilayah Bukharo di Uzbekistan. Saat kecil, Bukhari sempat kehilangan penglihatannya. وأنا للعلم بإذن الله. إذن أعفك من حزنك ليعود إليك بصرك فتتفرغ للعلم. لقد فقدت البصر فقط يا أم. أريدك بصيرا. وهل للعبد إرادة متفردة؟ بل أدعو ربي أسأله سبحانه أن يعيد إليك صلاح البصر. انهضي أيتها النائمة. لماذا؟ استجاب الله لدعواتك وشفى ولدك. محمد شفي. Namun berkat doa sang ibu yang tak pernah henti, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan Bukhari. Ia memang sosok yang terlahir dari buah kesolehan ayah dan ibunya yang senantiasa memperhatikan pertumbuhan putranya dengan benar. Darah yang mengalir pada dirinya merupakan hasil dari asupan yang halal. Inilah di antara penentu kebesaran seorang Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ayah saya sakaratul maut dan mau meninggal, beliau mengeluarkan sebuah kalimat. Beliau katakan bahwa belum pernah sekalipun aku ini memberi Bukhari barang yang syubhat. Tidak pernah sekalipun aku memberi Bukhari barang yang syubhat. Syubhat di dalam Islam adalah hukum yang belum haram sesungguhnya, tetapi juga tidak halal. Dia belum halal, dia juga belum haram. Hukum yang belum jelas, masih samar-samar di tengah hukumnya. Dan ini pelajaran pertama buat kita dari seorang Bukhari, melahirkan orang secerdas Bukhari, sejenius Bukhari, sesoleh Bukhari. Mana mungkin bisa melahirkan orang seperti dia, kecuali dengan rezeki yang benar-benar dijamin halal. Maka para ayah, para pencari rezeki di rumah, perhatikan ini bahwa rezeki banyak yang Anda bawa pulang ke rumah. Tetapi syubhat atau bahkan haram hanya akan menyusahkan Anda di saat tua karena Anda tidak akan bisa melahirkan anak-anak yang diharapkan. Kecerdasan dan kejernihan pikirannya sudah tampak sejak usia sekolah dasar. Di usia yang masih dini itu, ia telah menghafal Al-Quran dan memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu periwayatan hadis yang dianggap cukup pelik oleh para penuntut ilmu hadis sudah dimengerti dengan baik oleh Bukhari kecil. Di bidang ini, Bukhari lebih unggul dari teman-teman sebayanya, bahkan melampaui gurunya sendiri. Dan Al-Bukhari suatu hari mengoreksi gurunya. Karena gurunya suatu saat menyampaikan sebuah riwayat hadis dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zubair, dari Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Al-Bukhari yang masih kecil saat itu berkata, wahai guru, Abu Zubair tidak pernah mendengar dari Ibrahim An-Nakhai. Kemudian sempat Bukhari yang memang masih kecil itu oleh gurunya sempat dimarahi. Tapi kemudian Bukhari dengan tenang mengatakan lebih baik guru mengecek kembali kepada buku guru
supaya dilihat kebenarannya. Begitu dilihat, gurunya membuka bukunya, maka kemudian gurunya kembali menemui Bukhari kecil, dan gurunya berkata bahwa yang benar bagaimana, nak? Bahwa kata Bukhari yang benar dia bukan Abu Zubair, dia adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi ini adalah dua nama yang berbeda. Di saat itulah kemudian gurunya mengatakan, sadaqta, engkau benar. Bukhari ketika menceritakan ini kepada orang yang bertanya, orang yang bertanya itu bertanya lagi, berapa usiamu saat kau mengoreksi itu? Kata Bukhari, 11 tahun. Jadi usia 11 tahun. Bahkan dia sudah mengetahui jalur periwayatan. Dia sudah tahu tentang sanad hadis Nabi SAW. Tahun 210 Hijriah, di usianya yang ke-16 tahun, Bukhari dan keluarganya meninggalkan kampung halaman di Bukhara menuju Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun keluarga Bukhari memilih menetap di Tanah Suci. Inilah yang mengawali kebesaran Imam Bukhari. Kawasan Hijaz yang merupakan pusat ilmu pengetahuan menjadi amunisi bagi Bukhari muda. Tak henti-hentinya ia memperkaya pengetahuan ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan teman-teman seperguruannya, Bukhari tak pernah terlihat menulis catatan dari pelajaran ilmu apapun yang dipelajarinya. Hal inilah yang sering dijadikan ejekan teman-temannya. Bukhari dianggap membuang-buang waktu untuk belajar ilmu hadis. Muhammad, bizler madrasa müderrisleri tilidan mana qariyib 15.000'dan ortiq hadis yozib oldik. Siz esa madrasaga borasiz-u hanuz hech nima yozmaysiz. Muhammad. Biz ilgari ham unga xuddi shu savolni bergandik. U 16 ko'zini qiyoslab ko'rgan edik, bari to'g'ri ekan. Hingga akhirnya diketahui bahwa Bukhari telah mencatat sebanyak 15.000 hadis di dalam ingatannya, jauh melebihi banyaknya jumlah catatan teman-temannya. ابدأ فالموت يسرع للحفاظ ولو أنك بدأت قبل الآن لالتقيت بجيل ذهب فتلك مهمة جليلة. Sebagai seorang pecinta ilmu hadis, Bukhari sering melakukan perjalanan ke berbagai penjuru wilayah Islam demi mendapatkan kesohihan hadis. Dimanapun ia singgah, di situ ia berguru pada ulama terbaik setempat. Sejarah mencatat, Imam Bukhari memiliki 1.000 guru yang tersebar di berbagai wilayah Islam. Salah satunya bernama Ishaq bin Rahuya, seorang ulama yang mendorong Bukhari untuk mengumpulkan catatan hadis dengan cara singkat. Kalimat sang guru inilah yang menjadi semangat awal Bukhari menyusun karya gemilangnya, Kitab Sahih Bukhari. ابدأ فالموت يسرع للحفاظ ولو أنك بدأت قبل الآن لالتقيت بجيل ذهب. إنها إرادة الله لا ينقصك المال، لذلك أتوقع أن تسرع ركائبك إلى مراكز العلم. سأسعى والله أرجو أن يوفقني لجمع كتاب مختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وجه شيخي فتلك مهمة جليلة. Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari yang kita lihat hari ini merupakan kitab yang Masya Allah kadang-kadang kita berpikir sulit untuk mempelajarinya. Itu buat Bukhari adalah merupakan ilmu singkatnya. Makanya Bukhari mengatakan bahwa aku memilah hadis-hadis yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari itu dari 100.000 hadis sahih yang aku hafal dan 200.000 hadis doif yang aku hafal. Sanad berikut matannya, karena hadis ada sanadnya, yaitu susunan perawi, dan ada matannya, ada isinya. Bayangkan, sebanyak itu dia pilah. Dari 100.000 yang sahih itu, dia cari yang paling sahih. Kemudian setelah dia teliti, dia koreksi sesuai dengan standar ulama hadis dan bahkan di tingkat standar yang paling tinggi.
Nah, ketika dia sudah merasa nyaman bahwa ini hadis sahih dengan standar tinggi, maka Bukhari akan mandi, kemudian Bukhari akan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu baru memasukkan hadis itu ke dalam kumpulan kitabnya. Begitu selalu dia lakukan. Dia cek satu hadis, dia koreksi, mencapai standar sahih yang paling tinggi menurut Bukhari, maka kemudian Bukhari lagi-lagi mandi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru dia masukkan. Begitu sepanjang Bukhari memasukkan. Maka berkah sekali kitab ini, dan telah diuji oleh para ulama sepanjang abadnya. Dan kita perlu tahu bahwa dalam Sahih Bukhari itu ada lebih dari 7.000 hadis secara pengulangan, dengan pengulangan. Artinya ada beberapa hadis yang sebenarnya satu hadis, satu rangkaian, tapi oleh Bukhari dipotong. Maka ini disebut dengan pengulangan. Kalau tidak ada pengulangan, ada 4.000 hadis kurang lebihnya. Jadi artinya kalau 7.000 itu, atau kalau kita ambil yang 4.000 tanpa pengulangan, maka artinya Bukhari sholat 8.000 rakaat untuk memantapkan hati bahwa dia telah berusaha, kemudian dia masukkan itu. Dan begitulah ilmu. Kalau ini menjadi inspirasi buat kita, dan inilah ilmu yang sepanjang abad terus hidup, jadi panduan, bahkan menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Siang malam, Bukhari menghabiskan waktunya untuk merangkum hadis-hadis Nabi ke dalam satu catatan. Keteguhan dan kesabarannya dalam ilmu begitu kuat. Dalam satu malam, ia terbangun dari tidurnya sampai 15 kali, dan setiap itu pula ia menorehkan catatan hadisnya. Kehebatan Bukhari sebagai perawi hadis semakin lama semakin dikenal di seluruh wilayah Islam. Hal ini membuat penasaran para penuntut ilmu hadis lainnya. Maka tak heran jika banyak yang menemuinya hanya sekedar untuk menguji kedalaman ilmunya. Kemudian diujilah dia oleh sekelompok orang di Baghdad. Ini sebenarnya pelajaran juga buat kita. Pelajarannya adalah bahwa di saat itu masyarakat untuk mau menerima kalimat seorang ulama, dia harus menguji dulu. Dia uji dulu. Tidak sembarang orang boleh bicara. Tidak boleh semua orang boleh menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau menasihati seseorang dengan ilmu yang baik, silahkan. Tetapi untuk ilmu Islam, apalagi dalam ilmu yang sangat penting, berhubungan dengan ilmu yang kuat, berhubungan dengan halal dan haram, akidah, ibadah, tidak boleh sembarang orang bicara. Bukhari untuk bisa bicara, orang Baghdad mau menerima, itu diuji oleh orang Baghdad. Dan disinilah seharusnya masyarakat mendapatkan keuntungan, karena mereka akan mendapatkan para ilmuwan, para ulama yang jernih ilmunya, bukan mereka yang asal saja atau yang keruh. Al-Bukhari masuk ke Baghdad, ditemui oleh 10 orang saat itu yang mau menguji, tapi mereka tidak berkata mau menguji. 10 orang itu setiap orang membawa 10 hadis yang sudah diacak sanadnya dan matannya, yaitu periwayatannya dan matannya diacak. Sehingga ini bukan hadis yang dikenal Bukhari pasti. Orang pertama berkata bahwa aku punya hadis, tolong didengarkan. Dia sampaikan hadis pertama begini sanadnya, begini matannya. Hadis kedua, hadis ketiga, keempat sampai 10. Kemudian orang kedua, orang ketiga sampai orang ke-10 selesai 100 hadis. Setiap Bukhari mendengar hadis, Bukhari mengatakan saya tidak tahu itu hadis apa. Orang-orang saat itu mulai mengatakan, apakah Bukhari ini benar sebagai seorang ahli hadis? Kalau dia serba tidak tahu. Kemudian setelah itulah Bukhari mengatakan, adapun Anda orang yang pertama, hadis Anda yang pertama itu sanadnya begini, matanya begini yang benar. Hadis kedua begini, 3, 4, 5 sampai 100. Bukhari mengembalikan dengan seperti semula sanad dan matanya. Tak hanya kitab Sahih Bukhari yang fenomenal, Bukhari juga memiliki karya-karya yang ia tuliskan dalam waktu singkat. Namun hidup dalam kebaikan dan senantiasa menyebarkan pengetahuan tak lantas menjamin kehidupan Bukhari baik-baik saja. Berbagai fitnah juga kerap didapatkannya untuk menjatuhkan namanya.
Bahkan hingga menjelang akhir hidupnya, saat ia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya di Bukhara, fitnah masih saja mengikutinya. Dari orang-orang yang dengki dengan popularitas dirinya yang dikenal di seluruh wilayah Islam. Tuduhan tata cara sholat yang tidak baik sampai menyebarkan ajaran sesat dilemparkan pada Bukhari. Imam Bukhari tak pernah risih dengan kedengkian ataupun iri hati dari siapapun. Namun kesucian ilmu yang didalaminya membuat diri Imam Bukhari memilih menjauh dari fitnah. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya. Seperti itu, Imam Bukhari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sejarah mencatat, tak sampai sebulan sejak doanya dipanjatkan, Imam Bukhari wafat. Suatu hari ada seseorang yang bercerita bahwa di zaman Bukhari, dia mengatakan, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurku. Saat itu aku lihat Rasul sedang bersama para sahabatnya. Kemudian aku salami, aku mengucapkan salam kepada Rasul, dan Rasul menjawab salam. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menunggu di sini? Apa yang kau tunggu di sini? Nabi SAW mengatakan, aku menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan mimpi orang ini ternyata, subhanallah, mimpi orang ini ternyata dia mengatakan beberapa hari setelahnya saya mendengar Bukhari telah meninggal. Dan begitu dicek betul oleh orang itu, ternyata meninggalnya Bukhari adalah sama pada hari di mana dia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian mulia dari seorang Imam Bukhari rahimahullah taala dalam perjalanan usianya yang sudah mencapai 62 tahun pada tahun 256 Hijriah di malam Idul Fitri. Imam Bukhari rahimahullah taala meninggal ba'da Isya, dan kemudian dimakamkan hari Idul Fitri, hari yang Masya Allah setelah 1 bulan penuh membersihkan dirinya sebagai seorang muslim dalam bulan Ramadan yang suci itu. Kemudian masuk hari pertama di bulan di tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, di zuhur itulah Imam Bukhari dimakamkan rahimallahu ta'ala al-Bukhari. Sepanjang hidupnya, Imam Bukhari telah mengabdikan dirinya pada Islam. Ia meninggalkan karya besar Sahih Bukhari yang kemudian menjadi rujukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia dalam memahami petuah-petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tangannya lahir sosok besar dalam ilmu hadis. Riwayat-riwayat yang dicatatnya secermat dan seteliti gurunya. Namanya selalu disandingkan dengan nama dirinya untuk menguji keabsahan dan kebenaran sebuah hadis. Dialah Imam Muslim,